Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul tentang olahraga catur bagi tunanetra kategori blank. Di sini kami dari kelompok 7 dan beranggotakan saya sendiri Indriani Widya Putri dan teman saya yaitu Nur Komala Dewi. Baik, yang pertama itu ada pengertian tunanetra. Tunanetra adalah individu tidak berfungsi sempurna yang indera penglihatannya atau kedua-duanya sebagai saluran penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari seperti halnya orang awas. Oleh karena itu, menurut Kaufman dan Halahan tahun 2006, berdasarkan sudut pandang pendidikan, ada dua kelompok gangguan penglihatan atau disebut juga tunanetra. Yang pertama itu anak yang tergolong buta akademis atau educationally blind, yakni anak tidak dapat menggunakan penglihatannya lagi untuk tujuan belajar huruf cetak. Yang kedua yaitu ada anak yang melihat sebagian atau defectless location, yakni anak dengan penglihatan yang masih berfungsi secara cukup. Cara belajar yang utama untuk dapat memaksimalkan penglihatannya adalah dengan menggunakan sisa penglihatan yang dimiliki atau visualnya. Selanjutnya ada pengertian olahraga. Istilah olahraga terdapat dalam bahasa Jawa atau olahrogo. Olah artinya melatih diri menjadi seorang yang terampil, sedangkan rogo artinya badan. Jadi, olahraga adalah suatu bentuk pendidikan individu dan masyarakat yang mengutamakan gerakan-gerakan jasmani yang dilakukan secara sadar dan sistematis menuju suatu kualitas yang lebih tinggi. Olahraga adalah suatu bentuk kegiatan jasmani yang terdapat di dalam permainan, perlombaan, dan kegiatan intensif dalam rangka memperoleh relevansi kemenangan dan prestasi optimal. Selanjutnya itu ada pengertian olahraga catur bagi tunanetra kategori B. Catur merupakan olahraga yang tidak asing lagi di kehidupan orang awas maupun tunanetra, di mana permainan catur untuk tunanetra sendiri dalam permainannya dimodifikasi sedemikian rupa untuk menyesuaikan dengan kebutuhan maupun hambatan yang mereka miliki. Olahraga ini sangat membutuhkan konsentrasi yang sangat baik dan juga harus jeli melihat gerak atau teknik dalam permainan lawan. Kata catur sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti 4. Namun kata ini sebenarnya singkatan dari caturangga yang berarti 4 sudut, ya dimukakan oleh Azmi Saripurna dan Anwar pada tahun 2013. Selanjutnya itu ada seluk-beluk olahraga adaptif catur bagi tunanetra kategori B. Catur pada permulaannya dimainkan di India bagian barat, dikenal dengan nama caturangga. Caturangga merupakan kata bahasa Sanskrit yang berarti 4 pasukan perang, merujuk pada 4 pasukan perang yang digunakan oleh India saat itu: kereta perang, tentara bergajah, tentara berkuda, dan infanteri. Permainan caturangga merupakan miniatur dari kondisi perang yang sesungguhnya. 2 pasukan perang saling berhadapan-hadapan, daerah netra ada di antara keduanya, pasukan infanteri di garis depan, pasukan berkendaraan di garis belakang, dengan pimpinan berada di tengah. Buah catur permainan caturangga terdiri dari raja, menteri, pasukan bergajah, pasukan berkuda, kereta perang atau sekarang menjadi banteng, dan pasukan infanteri atau sekarang menjadi bidak. Selanjutnya itu ada permainan ini mengalami perkembangan di Eropa. Beberapa peraturan baru diuji cobakan untuk meningkatkan kecepatan permainan dan kemungkinan strategi jangka panjang. Hingga akhir pada sekitar tahun 1600, permainan catur berkembang menjadi catur modern yang sekarang. Permainan catur berkembang sampai masuk ke Indonesia. Di Indonesia sendiri terdiri perkembangan catur sangat berkembang sampai kini di Indonesia.
Kejuaraan catur rutin diadakan tiap tahunnya, baik di tingkat lokal, nasional, dan bahkan di internasional. Bahwa di Indonesia sendiri dan seluruh dunia dalam permainan catur ini sangat berkembang, baik itu orang tua maupun anak-anak umumnya, bahkan juga pada anak berkebutuhan khusus, terutama kita lihat pada orang dengan hambatan penglihatan atau disebut dengan tunanetra, sangat mengagumi permainan tersebut. Hal ini banyak terbukti pada olimpiade-olimpiade yang diadakan oleh beberapa negara. Banyak sekali tunanetra yang mengikuti lomba catur dan bahkan banyak sekali tunanetra yang mendapatkan prestasi luar biasa terhadap permainan catur tersebut. Selanjutnya itu ada manfaat olahraga catur bagi tunanetra. Permainan catur bagi tunanetra memiliki manfaat yang tidak jauh berbeda dengan permainan catur bagi orang awas pada umumnya. Di bawah ini merupakan beberapa manfaat permainan catur sebagai berikut. Yang pertama ada meningkatkannya konsentrasi. Yang kedua dapat mempertahankan kemampuan mengingat. Yang ketiga mampu memecahkan masalah. Yang keempat melatih kemampuan perencanaan. Karena dalam permainan catur, permainan akan mengambil keputusan dan membaca langkah lawan sehingga perlu perencanaan yang matang. Yang kelima dapat membuat emosi anak menjadi lebih tenang karena permainan catur mengajarkan pentingnya kesabaran. Yang terakhir atau yang keenam dapat membuat otak anak terasa hingga ia bisa terpacu untuk belajar lebih keras. Baik, itu tadi ada penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen atau unsur-unsur yang diadaptasikan pada olahraga catur bagi tunanetra kategori blend. Yang pertama itu ada adaptasi sarana atau peralatan. Adaptasi sarana atau peralatan dalam pendidikan jasmani adaptif sepertinya yang paling banyak mendapat kajian. Hal itu biasanya menjadi tolak ukur penyesuaian terhadap kemampuan dan hambatan yang dimiliki oleh ABK. Pengadaptasian sarana dan prasarana permainan olahraga catur ini dalam sarana atau peralatan banyak diadaptasi untuk menyesuaikan tolak ukur terhadap kemampuan maupun hambatan dengan kategori blend, seperti adaptasi cara bermain, adaptasi peraturan permainan, adaptasi waktu yang dibutuhkan, adaptasi petugas olahraga yang mengawasinya, termasuk wasit dan adaptasi lainnya. Yang kedua, adaptasi waktu. Adaptasi ini merupakan adanya hambatan yang ada pada ABK bisa menjadi membutuhkan waktu yang lebih lama atau bahkan sebaliknya memerlukan waktu yang lebih singkat dalam menyelesaikan permainan olahraga. Penyesuaian penambahan waktu yang dibutuhkan biasanya dikarenakan ABK tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk menyelesaikan permainan olahraga. Salah satunya permainan olahraga catur bagi anak tunanetra pasti akan memerlukan waktu yang lebih lama karena tunanetra akan mendeteksi buah catur dengan perabaan mereka. Terdapat perbedaan yang signifikan antara mendeteksi buah catur dengan penglihatan dan mendeteksi buah catur dengan cara meraba akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Yang ketiga yaitu adaptasi cara permainan. Olahraga yang diperuntukkan bagi ABK bisa jadi memerlukan adaptasi cara permainan. Hal ini sebagai dampak konsekuensi dari kebutuhan kompensatoris atau kebutuhan khusus ABK. Adaptasi cara permainan tentu saja berhubungan dengan adaptasi unsur lainnya. Misalnya adaptasi peralatan olahraga, seperti halnya dalam permainan olahraga catur bagi tunanetra, terutama dengan kategori blend yang disesuaikan dengan kebutuhan maupun hambatan yang dimiliki oleh orang yang memiliki hambatan penglihatan atau tunanetra. Selanjutnya, tentang komponen-komponen atau unsur-unsur yang tidak perlu diadaptasi pada olahraga catur bagi tunanetra kategori blend. Salah satu komponen olahraga catur yang tidak perlu diadaptasi adalah pemain. Dalam permainan olahraga catur, itu tunanetra sama dengan permainan olahraga catur bagi orang awas pada umumnya, di mana terdiri dari 2 pemain dan selebih itu ada wasit atau penonton.
Dan dalam syarat bermain catur bagi pemain tidak ada batasan, siapapun boleh bermain selama dia manusia. Selain itu, setiap pemain dalam permainan catur dapat menggunakan strategi yang mereka miliki demi mengalahkan lawannya, tetapi dengan cara yang sportif. Selain itu, dapat kita lihat juga pada pola permainan atau peraturan dalam permainan catur bagi tunanetra, sama dengan orang awas. Dan dari segi cara menjalankan maupun skor yang diperoleh pemain menang atau kalah, remis maupun skak, sama dengan ketentuan yang ditetapkan dalam permainan catur bagi orang awas pada umumnya. Selanjutnya terdapat peraturan dan cara permainan. Di sini yang pertama yaitu peraturan olahraga permainan catur bagi tunanetra kategori blend. Dalam permainan olahraga catur untuk tunanetra sama dengan permainan catur bagi orang awas pada umumnya. Di bawah ini merupakan beberapa peraturan dalam permainan catur, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama persiapan, yang kedua gerakan, yang ketiga rokade, yang keempat enfrase, yang kelima promosi, yang keenam skak, yang ketujuh akhir permainan, dan yang terakhir atau yang kedelapan permainan selesai. Selanjutnya, yang kedua, cara permainan olahraga catur bagi tunanetra kategori blend. Cara permainan olahraga catur bagi orang dengan hambatan penglihatan atau tunanetra yang dilakukan hampir sama dengan orang awas. Hanya saja tunanetra lebih banyak menggunakan daya ingat dalam bermain. Tunanetra harus hafal teknik apa yang digunakan sejak pembukaan, pertengahan, dan akhir permainan. Selain itu, bagi tunanetra, mereka juga lebih mengandalkan perasaan, kejelian maupun perabaan yang dilakukan terhadap buah catur untuk menggerakkan maupun melihat bagaimana permainan lawan dalam permainan catur. Untuk mereka membedakan buah catur putih maupun hitam dengan adanya tanda pada buah catur di bagian atas seperti diberi paku, payung, atau serupanya. Dan juga mengetahui atau membedakan bagi tunanetra petak-petak yang berwarna hitam dan putih yang ada di papan catur tersebut, maka setiap petak yang berwarna hitam diberi tanda dengan tempelan berupa plastik akrilik atau triplek lebih menonjol daripada petak yang berwarna putih. Sehingga dari semua hal tersebut bagi tunanetra mudah untuk melakukan perabaan, membedakan dalam permainan catur, cara menyusun, dan bahkan menjalankan buah catur sendiri. Selanjutnya, baik, di sini terdapat gambar-gambar atau foto-foto adaptasi olahraga catur bagi tunanetra blend, bisa dilihat sendiri. Selanjutnya ada peralatan olahraga adaptatif yang digunakan dan unsur penunjang lainnya dalam olahraga adaptatif catur bagi tunanetra blend. Untuk permainan catur bagi tunanetra tentu berbeda saat kita bermain dengan pemain yang mampu untuk melihat dengan baik. Terdapat perlakuan khusus bagi para tunanetra, bahkan peralatan catur yang dipakai pun juga berbeda seperti papan catur dan buah catur. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun kehilapan yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.